Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rostin SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Rio Pakapa, Kecamatan Rio Pakapa, Kabupaten Donggala. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024, K1 PAI 3E LPTK UIN Dato Karama Palu. Hari ini Selasa 28 Januari tahun 2025 akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 2 Rio Pakapa, Kecamatan Rio Pakapa, kelas 7 dengan materi meneladan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan hidup. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Jadi patut kita syukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita saat ini, bahwa kita masih diberikan kesehatan agar kita dapat melanjutkan pembelajaran. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ya, kenapa kita harus berdoa? Agar diberikan kemudahan dari Allah, diberikan kelancaran, kemudian diberikan manfaat kepada diri kita pribadi, ya, itu manfaatnya membuat doa. Jadi kira-kira siapa yang bisa pimpin doa? Ya, kelas, silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita berdoa. Berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Setelah selesai berdoa, mari kita ada bawa Al-Quran? Ada. Ya, sama bawa Al-Quran, silakan dibuka Al-Qurannya surah Al-A'raf ayat 180. Jadi kita melanjutkan pembelajaran, kita tadarus bersama-sama. Sudah dibuka? Sudah. Ayatnya? Sudah. Oke, ayo kita membaca bersama-sama. Kemudian berikutnya, sebelum kita ke materi, silakan dirapikan dulu tempat duduknya, ya. Kemudian pakaiannya juga dirapikan agar terlihat cantik dari depannya ibu, ya. Sudah? Sudah. Nah, kemudian berikutnya, sebelum kita lanjut, ada yang tidak ada hari ini? Ada semua? Ada semua? Ya. Alhamdulillah. Semua ibu lebih bersemangat lagi memberikan pembelajaran. Ya, baiklah, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Asmaul Husna. Semua tahu ini Asmaul Husna. Ya, jadi kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, ya. Kemudian berikutnya, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Siapa? Nama-nama baik bagi Allah. Ya, jadi
sebelum kita melanjutkan kita harus tahu bersama apa tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi. Yang pertama itu adalah memahami pengertian Asmaul Husna. Ya, itu harus kita tahu. Yang kedua adalah menunjukkan contoh dan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, dan Al-Qadir. Kemudian yang ketiga apa? Mampu membuat karya berupa Al-Alim, Al-Qadir, Al-Sami, dan Al-Qadir. Arti dari 3 tujuan pembelajaran ini salah satunya kita membuat karya. Berarti hari ini kita membuat karya Asmaul Husna. Nah, setelah itu kita akan terlebih dahulu kita harus tahu apa itu Asmaul Husna, kemudian ada berapa, ada yang tahu, ada yang masih ingat berapa Asmaul Husna? 9. Ada 9. Namun hari ini yang kita pelajari itu ada 4. Yang pertama itu adalah Al-Alim. Siapa yang tahu apa itu artinya Al-Alim? Ya, Apa itu? mengetahui. Maha mengetahui. Yang kedua apa? Maha mengenal. Al-Qadir. Al-Qadir. Maha mengenal. Yang ketiga? Sami. Maha mendengar. Yang keempat? Al-Basir. Melihat. Semua tahu ya? Ya, alhamdulillah kalau semua tahu tentang arti dari Asmaul Husna yang ada 4 ya. Kemudian berikutnya, baiklah anak-anak sekalian, untuk itu ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira kenapa kita harus belajar tentang Asmaul Husna? Agar kita mengetahui nama baik Allah. Agar kita Mengetahui nama baik. agar kita mengetahui nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan nafas dulu lain. Ya. Kemudian berikutnya kita akan membentuk kelompok. Nah, kenapa harus membentuk kelompok? Agar kalian bisa mengerjakan proyeknya. Nah, disinilah dilihat seperti apa aktifannya kalian dalam pembelajaran. Ya, jadi sebelumnya itu silakan kalian mengambil di sini ada 4 ya, 4 kelompok. Kita akan membagi 4 kelompok. Silakan diambil kertasnya di dalam atau jenis kelompoknya. Silakan 4 orang maju ke depan. Boleh, silakan mewakili temannya. Silakan diambil kertasnya. Ya, sudah diambil semua ya? Ya, sudah dapat ya? Untuk itu, nomor undiannya sudah diambil. Silakan membentuk kelompok menjadi 4 bagian. Silakan dibentuk kelompok. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Nanti Rocky Bin. Berarti Rocky Bin kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, baik. Sebelum kalian mengerjakan proyek, silakan dinonton dulu video. Ibu sudah menyiapkan video. Video ini bertujuan untuk menambah pemahaman kalian, ya. Ya, jadi silakan diperhatikan, dilihat dulu videonya. Semua menghadap ke depan, perhatikan videonya.
kalau video tadi? Tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama baik bagi Allah. Kemudian dari video tadi kita juga dapat menyimpulkan bahwa nama itu adalah doa untuk diri kita sendiri. Jadi kalau namanya kita baik itu harus. Nah kemudian dalam penyebutan namanya teman atau siapapun itu dianjurkan dengan nama-nama yang baik yang disebutkan. Jadi tidak boleh mengolok-olok nama teman. Di situ sudah jelas disampaikan tadi. Tidak boleh mengolok-olok nama teman. Nah sekarang kita melanjutkan pembelajaran tentang membuat proyek. Nah sudah disiapkan proyeknya? Sudah. Silakan kalian mengerjakan proyek dari 4 Asmaul Husna tadi. Silakan dibuat secantik mungkin. Ibu akan memberikan waktu sebanyak 30 menit dalam menyelesaikan proyeknya. Setelah selesai, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan proyeknya. Berikan warna yang cantik ya. Usahakan secantik mungkin. Bagaimana dengan kelompok 4? Silakan dikerjakan diselesaikan. Boleh juga di pinggirnya itu dikasih warna proyeknya. Itu yang di bawah dikasih ya masih di warna. Iya. Silakan dikerjakan warnanya. Di sini boleh kayak ini boleh ini taruh di sini warna boleh dibuat aja secantik mungkin ya. Kalau misalnya warnanya kurang menarik ada yang sudah lulus sedikit lagi. Jadi kalian harus atau mampu memberikan karya atau kaligrafi yang bagus, yang cantik, yang indah. Kemudian kalian juga paham apa dari arti Asmaul Husna yang Anda kerjakan. Ya. Kemudian silakan disimpulkan apa kira-kira kemudian dicari kira-kira dalam kehidupan sehari-hari seperti apa penerapannya. Itu nanti akan Anda presentasikan. Jadi silakan dicari penerapannya Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Begitu juga Asami, Al-Hafidh dan Al-Basir. Silakan berikan tanggapannya dalam presentasi. Kelompoknya sudah? Belum? Siapa kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 1 kalau sudah selesai boleh ditampilkan di depan. Ya.
Boleh ditampilkan di depan. Ya, perhatikan teman-teman, kelompok kalian kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja mereka. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Baiklah, saya akan membacakan makna dari Al-Alim. Al-Alim adalah salah satu dari 99 nama Allah yang berarti yang maha mengetahui. Nama ini mencerminkan sifat Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang tampak di dunia ini maupun yang ada di alam gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas dan mencakup semua hal, baik yang terjadi di masa lalu, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Semua pengetahuan yang ada di dunia ini hanyalah sebagian kecil dari pengetahuannya yang tiada batas. Jadi saya akan menceritakan contoh penerapan Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Mencari ilmu, kita terus berusaha mencari ilmu karena kita tahu Allah adalah sumber dari segala pengetahuan. Dengan belajar, kita merasa lebih dekat dengannya dan kita juga lebih menghargai ilmu yang diberikan kepada kita. Ini dari dosa. Kita menjaga diri dari dosa dengan menyadari bahwa Allah Maha Mengetahui, baik apa yang kita lakukan secara mengurangan maupun yang tidak membuat kita lebih hati-hati dalam setiap tindakan, perkataan, dan niat. Itulah persentase dari kelompok 1, baik maknanya, kemudian kaligrafinya. Coba kita lihat bersama, kaligrafinya indah sekali. Kemudian mungkin kelompok lain ada tanggapan tentang Al-Alim. Mau bertanya, kelompok berapa? Kelompok 2 mau bertanya, apakah kelompok 1 siap untuk menjawab? Ya, silakan berikan pertanyaannya. Mengapa kita harus percaya bahwa Allah mengetahui segala hal dalam kehidupan kita? Kira-kira kelompok 1 bisa menjawab? Bisa? Silakan coba dibacakan jawabannya untuk kelompok 2 supaya kelompok 2 itu hilang rasa penasaran. Kenapa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Sina. Kita harus percaya bahwa Allah mengetahui segala hal karena pengetahuannya yang sempurna dan tidak terbatas. Kepercayaan ini membuat kita merasa tenang dan yakin dalam menjalani hidup karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah sesuai dengan rencananya yang terbaik, meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya. Sudah? Ya, bagaimana Vina? Apakah puas dengan jawabannya kelompok 1? Puas? Iya. Masih ada yang lain? Sudah paham semua? Ya, kalau begitu kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat semula dan kaligrafi ini kita tempel di depan, boleh ya? Boleh. Ya, silakan kembali. Sekian dari kami kelompok 1. Saat diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap kelompok 2? Sudah? Ya. Kalau sudah siap, silakan maju ke depan. Sudah? Ya, silakan kalibrasinya diperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Ya, silakan. Saya akan mengadakan makna al-qadir. Pada
adalah salah satu nama Allah yang berarti Maha mengetahui secara mendalam, yakni Allah mengetahui segala sesuatu dengan sangat teliti, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuannya. Allah mengetahui segala hal yang terjadi di dunia ini, termasuk pikiran, perasaan, dan yang setiap makhluknya. Iya, itu adalah makna al-khabir. Kira-kira seperti apa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa dijelaskan? Ya, silakan diperhatikan teman-teman. Ini adalah penerapan dan contoh al-khabir dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Baik. Ketika menghadapi ujian atau kesulitan, dalam menghadapi ujian atau cobaan, kita bisa bersabar dan berusaha mencari solusi dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengetahui keadaan kita lebih daripada siapapun. Maka dari itu, kita tidak perlu takut merasa sendirian karena Allah selalu mengikuti apa yang kita alami dan akan memberikan jalan keluar sesuai dengan hikmahnya. Iya, itu adalah contoh penerapan sifat al-khabir dalam kehidupan sehari-hari. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kita pasang lagi kaligrafi kelompok 2. Ini hasil kerjanya luar biasa ya. Buatannya cantik sekali. Kelompok berapa lagi yang siap? 3. Kelompok 3. Baiklah, untuk kelompok 3 kita berikan waktu untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Sepertinya kelompok 3 masih malu-malu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Ya, silakan. Saya akan membacakan nama. Nama ini mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dalam keadaan apapun dan tanpa batasan. Allah mendengar setiap doa, keluhan, dan permohonan hambanya, serta apa yang tersembunyi dalam hati mereka, tanpa ada yang melewatkan sedikitpun. Ini menunjukkan sifat Allah yang Maha Mendengar, yang selalu memberikan perhatian penuh terhadap setiap makhluknya. Iya, itu adalah makna sifat Allah apa? As-Sami. Apa artinya Sami? Maha mendengar. Ya, jadi itu adalah maknanya dari sifat As-Sami. Nah, bagaimana kira-kira penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa contohnya? Bisa dipresentasikan? Ayo, silakan. Ya, perhatikan teman-teman supaya kita tahu seperti apa penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan membacakan contoh penerapan Asmaul Husna Azami dalam kehidupan sehari-hari. Bersabar dalam kesulitan, dalam menghadapi cobaan. Kita harus yakin bahwa Allah mendengar keluhan dan doa kita. Sifat Maha Mendengar ini memberikan ketenangan bagi kita untuk terus bersabar, karena Allah selalu ada untuk mendengarkan setiap kesulitan yang kita alami. Berhati-hati dalam berbicara. Allah Maha Mendengar, sehingga setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, baik itu perkataan baik atau buruk, pasti didengar oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebaiknya selalu menjaga lisan dan berbicara dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Ada yang bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 4. Oh, kelompok 4 katanya ada pertanyaan buat kelompok 3. Ya, silakan pertanyaannya. Mengapa kita harus yakin bahwa Allah mendengar doa dan doa? Bisa dijawab? Ya, kalau bisa dijawab silakan dibacakan jawabannya, kemudian dikasih keras supaya kelompok 4 mendengar dan kelompok yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
karena Allah adalah Al-Sami yang berarti Allah Maha Mendengar. Tidak ada yang melewatkan dari mendengarannya, baik itu doa yang diucapkan dengan lisan maupun yang tersembunyi dalam hati kita. Yakin akan hal ini memberikan kesenangan hati dan memperkuat iman kita dalam menghadapi berita. Iya, itulah jawaban dari kelompok 1 buat pertanyaannya si kelompok 4. Bagaimana? Apakah kalian puas dengan jawabannya? Puas. Puas, berikan aplaus dulu dah. Ya, sudah selesai. Silakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kaligrafinya sini? Ibu minta demo. Perhatikan ke depan. Tepuk semangat. Ya, kalau sudah siap silakan maju untuk kelompok 4 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil karya kami. Baiklah, saya akan membacakan makna dari Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah salah satu dari 99 nama Allah dalam Asmaul Husna, yang berarti yang Maha Mulia. Allah dengan nama ini memiliki sifat Maha Mulia, yang artinya Maha Mulia segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Di dalam alam semesta ini, Dia tidak hanya melihat apa yang ada di luar, tetapi juga mengetahui segala apa yang ada dalam hati dan pikiran manusia. Ya, itu adalah makna dari sifat Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Maha melihat. Ya, mungkin dia lupa lagi tadi Maha melihat. Kemudian apa kira-kira contoh perilaku yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh menerapkan dalam kehidupan sehari-hari menjalankan tindakan dan perbuatan yang menyadari bahwa Allah Maha Melihat. Kita akan berusaha untuk selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk meskipun tidak ada orang yang melihat. Yang terbaik niat hati. Al-Basir mengingatkan kita untuk memperhatikan niat dan kondisi hati kita. Tidak hanya diharuskan berbuat baik secara lahiriah, tetapi juga harus menjaga niat agar tetap ikhlas untuk Allah. Iya. Jadi itu adalah contoh penerapan sifat Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Paham teman-teman? Paham. Bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada Bu. Iya, ada. Ya silakan berikan tanggapan kepada kelompok 4 ya. Silakan berikan tanggapan. Apa yang ada sebaliknya, kita menyadari bahwa Allah Al-Basir. Pertanyaan, ya silakan. Bisa dijawab pertanyaannya? Bisa. Ya, kalau bisa silakan berikan jawaban dengan suara yang lantang supaya teman-teman yang lain mendengarkan dan menyimak jawaban Anda. Kita harus ingat bahwa Allah melihat segala perbuatan kita, termasuk yang tersembunyi dalam hati kita. Ini akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik, jujur dan menjaga ikhlas dalam setiap tindakan. Itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Apakah puas dengan jawabannya? Puas. Yang lain? Paham? Sudah paham, sudah puas. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Iya. Boleh duduk. Akhirnya, Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat semua. Ini Ibu ambil.
Ya, silakan diperhatikan dari hasil kerjanya. Sudah bisa kita lihat hasil proyek yang begitu cantik adalah kaligrafi dari 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Iya, ini adalah hasil karya kaliannya dan ibu akan mengambil nilai dari setiap elemen yang ada dan setiap hurufnya, kemudian warnanya, itu semua saling mendukung satu sama lain. Ya, ibu akan mengambil nilainya. Ya. Kemudian berikutnya adalah ibu ingin bertanya, bagaimana kira-kira pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Iya, sangat menyenangkan. Kemudian ada yang kira-kira pembelajaran ini bisa kita bawa sampai di rumah? Bisa. Bisa diingat? Bisa. Apa yang perlu kita ingat? Asmaul Husna. Ada Om? Semuanya ada? Sudah kembali pada posisinya? Sudah. Baiklah. Sudah duduk? Sudah. Ya, perhatikan kembali ke depan. Jadi kita akan menyimpulkan pembelajaran yang kita hari ini. Ya, kesimpulannya adalah apa? Semoga dengan pembelajaran Asmaul Husna ini meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian contoh-contohnya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi setelah ini ya kita sudah selesai, jamnya sudah selesai. Karena guru bidang studi selanjutnya sudah ada di depan, ibu ingin mengingatkan kembali pembelajaran yang kita minggu depan itu tentang sholat dan zikir. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Kira-kira siapa bisa menjadi doa? Oh, Bayu, silakan. Kita tutup dengan doa, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillah.